Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah wa la taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum apa? Ta'lamun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah kita udah dengarkan 6 ayat tentang Ramadan, gitu ya. Sebetulnya yang disampaikan para ustadz ya intinya kan di 6 ayat itu. Itu ya Pak ya. Tadi udah ngobrol banyak tapi namanya belum kenal Pak ya, Masya Allah. Saya Alwin Pak. Pak Alwin, Masya Allah Pak Alwin. Yang saya hormati para pimpinan, para karyawan, para karyawati yang soleh dan soleha. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Saya tidak membayangkan akan di tempat seperti ini. Ini mah kayak di kampus saya di UIN ya. Kayak lagi rapat. Emang ruang rapat Pak ya. Alhamdulillah ya. Berkah Pak ya. Alhamdulillah inilah orang-orang pilihan. Kenapa pilihan? Karena kita itu dilahirkan dari kata Roma Irama dari air apa? Air setetes air hina. Dari setetes itu ada jutaan calon ya. Nah, calon. Sehingga kita lah yang terpilih. Setelah lahir masih bertarung lagi kan? Bertarung lagi sampai kitalah yang terpilih di dispora. Jadi inilah orang pilihan. Hiyarun min hiyarin min khiyarin min khiyarin. Jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan dan setelah di dispora pun pilih lagi. Nah, yang hadir dan gak hadir. Jamaahnya harusnya berapa Ustaz? Tadinya ada 1000 berapa gitu Pak? Oh 1000. Cuman kebetulan 2000. Yang ada 2000. Yang ada 2000. Karyawannya kebetulan banyak Pak, ada di Gom-Gom juga Pak, di Jasingan. Jadi
Sebetulnya Pak. Alhamdulillah. Ya pada khusyuk beribadah juga. Oh, lagi khusyuk. Nah, makanya dalam Quran kan ada ayatnya Bapak Ibu ya. Wasiqal ladzina kafaru. Dan kafaru lah yang aman dulu aja ya. Wasiqal ladzina kafaru ila kafaru aja dulu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Pernah baca ayat itu? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhirun alam ya'tikum rusulun min qablikum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Orang kafir itu qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kira-kira begini. Nanti orang-orang kafir, nah di sini kita tidak bilang ya, betapa sulitnya mengajak kebaikan itu. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka oleh malaikat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Ketika orang-orang kafir itu masuk ke depan pintu neraka, masuk pintu gerbang, pintunya masih tertutup, futihat. Kemudian dibuka. Setelah dibuka, diapain lagi? Tutup lagi. Itulah neraka. Kayak penjara. Penjara itu kan ditutup, datang, masukin, tutup lagi, gitu ya. Lalu kata malaikat, kenapa ente masuk neraka? Apakah Pak Haji Yasir tidak ngasih tahu? Gitu ya. Padahal udah pengumuman katanya gitu ya. Apakah Pak Haji Yasir tidak ngasih tahu ini dulu? Alam ya'tikum rusulun. Apakah tidak ada rasul? Tidak ada dai, tidak ada penceramah? Lalu jawabannya apa? Orang kafir itu jawabannya apa, Pak? Bala. Bala itu artinya apa? Oh benar Mas, benar malaikat. Dulu kami diundang-undang pengajian, kami diajak-ajak, kami diceramahi, kami dibangunin kalau mau sahur pakai kentongan. Betul malaikat, tapi kan haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi kan ini azab ini udah pasti katanya. Kami mau bilang apa juga ya, memang kami udah pasti dapat azab katanya. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang kita itu bersyukur ya, pilihan ya. Memang nyesalnya itu bukan sekarang ya. Kalau kita diajak kadang-kadang malas ya, manusiawi kadang-kadang begitu ya. Tapi kita husnudzon bahwa yang tidak hadir itu sedang khusyuk ya, Ustaz ya. Mungkin lagi membaca Al-Qur'an, lagi tadarus dan lain sebagainya. Baik, para bapak, ibu, jamaah yang berbahagia. Tadi kita udah baca ayat-ayat Ramadan. Sudah hafal semua ayat Ramadan? Nah ini nanti PR dari saya ya. Minimal ayat Ramadan lah kita selama Ramadan itu hafal ya. Sanggup nggak? Saya cuma 6 ayat ya. Cuma 6 ayat. 6 ayat dari ya ayyuhalladzina amanu sampai tadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihi ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Coba kita renungkan, kadang-kadang kita ada Quran tapi kita jauh. Jarang membaca Quran. Kemarin saya baca ada satu hadis katanya amal yang paling bagus itu adalah membaca Al-Qur'an. Iya, luar biasa tuh. Kalau Al-Quran itu sering kita baca, apalagi di bulan suci Ramadan. Sudah berapa juz Bapak Ibu kita baca Quran bulan Ramadan? 16 juz, 15, Masya Allah. Insya Allah hatam ya. Jadi targetnya hatam dan ada yang dihafal. Kalau saran saya sih dihafal. Karena kalau nggak hafal itu suka lupa isinya apa.
Tapi kalau hafal, insya Allah isinya, oh yang dimaksud dengan puasa itu ini. Misalnya ayat-ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, bahwa puasa itu diwajibkan hanya kepada orang yang beriman. Kalau nggak beriman tidak wajib. Jadi kalau orang nggak beriman nggak puasa nggak usah marah. Orang nggak wajib kan. Walaupun dia muslim, yang muslim juga nggak apa-apa. Tapi tidak beriman mungkin bisa aja kan. Misalnya muslimnya masih KTP. KTP-nya kan tulisnya Islam, tapi dia belum beriman, gitu ya. Maka ada dalam ayatnya kan, qalatil a'rabu. Nah, amanna kullam tu'minu walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Itu ya. Nah, waktu itu ada orang Baduy bilang saya beriman. Lalu kata Allah, kata Nabi, jangan bilang begitu, bilanglah aslamna aja. Kami Islam. Kenapa? Karena bisa aja orang Islam belum begitu beriman, gitu ya. Jadi baru Islam baru masuk, tapi belum begitu beriman. Nah, yang diperintahkan untuk berpuasa itu hanya orang-orang beriman. Itu Pak Ustadz ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau orang berpuasa itu tandanya imannya tinggi apa rendah? Tinggi. Kalau orang hadir di sini tinggi apa rendah? Ya biasa aja. Kalau orang yang di sini harusnya tinggi ya, gitu ya. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Insya Allah artinya apa? Kalau Allah menghendaki. Kalau sya menghendaki, Allah. Kalau Allah menghendaki. Makanya itu juga jadi alasan. Saya kan insya Allah. Berarti Allah tidak menghendaki, gitu ya. Baik para bapak jamaah, para ibu yang berbahagia, ada beberapa fakta kontekstual daripada Ramadan. Sebagaimana tadi judul yang disampaikan, tarhib Ramadan. Tarhib itu apa? Sering dengar tarhib itu apa? Tarhib marhaban. Apa marhaban? Menyambut. Selamat datang wahai Ramadan. Tarhib Ramadan. Kita menyambut dari mulai beli ayam kampung ya, nyiapin kolak, apalagi mungkin pimpinan nyiapin THR Pak ya. Udah siap THR-nya? Nah, insya Allah siap ya. Yang hadir di sini dapat duluan Pak, catat ya. Nah. Dan lebih gede ya THR-nya ya, 2 kali lipat. Amin. Nah, doa orang berpuasa makbul. Kata Bu Menkyu 100% ya? 150%. Insyaallah. Sukses. Oh, nanti presiden. Oh. Baik Pak, laksanakan Pak ya, Pak Presiden. Baik, ada beberapa fakta kontekstual Ramadan. Saya sampaikan 5 saja ya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ya, nanti boleh ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk boleh bertanya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah dari pimpinan ya. Insya Allah ya Pak Ustaz ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama Bapak Ibu semua, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Sering dengar kata berkah ya? Apa itu berkah? Pemberian, berkah, pemberian. Nah, ya, ini maknanya pemberian. Coba ini karena di ruang rapat kita sambil dialog aja ya. Coba saya mau nanya Ibu kerudung hijau. Ibu pernah dengar kata berkah? Ya, yang hijau siapa? Hijau apa biru itu?
Ibu. Ibu hijau. Ibu. Pernah dengar kata berkah, Ibu? Sering. Dengar di mana? Ada berkat, ada berkah. Saya pakai kacamata biar kelihatan ya. Ini buram. Kalau nggak kacamata buram. Gimana Ibu? Pernah dengar kata berkah? Pernah di mana? Di sini ya. Minimal di sini ya. Oke. Ada mubarakah, mubarak. Ada barakallah. Ada tabarakallah. Pernah dengar ya? Kalau yang religius biasanya barakallah. Ya kalau di WA Pak Ustadz yang religius biasanya tabarakallah, barakallah. Tahu nggak beda artinya itu? Barakallah sama tabarakallah. Padahal nggak tahu ya, banyak yang nggak tahu ya. Kalau barakallah itu doa, barakallah semoga Allah memberikan keberkahan. Kalau tabarakallah, Allah Maha memberi berkah. Beda ya. Kalau niatnya mendoakan barakallah. Barakallah. Langsung keluar. Berarti jangan ditanya ya. Baik. Berkah itu apa? Berkah itu adalah an-numu wa ziyadah. Apa kira-kira itu? Tumbuh dan tambah. Misalnya THR-nya dapat 10 juta. Ditambah jadi 20 juta. Diinvestasikan tumbuh jadi 50 juta. Itu namanya berkah ya. Secara bahasa ya. Berkah itu adalah tumbuh dan tambah. Secara istilah berkah itu adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan-kebaikan yang ilahi pada sesuatu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dapat THR kita semakin rajin baca Quran, nah itu namanya berkah. Kalau dapat bonusnya banyak, makin bersyukur namanya berkah. Panjang umur dijadikan untuk beribadah namanya berkah. Uangnya banyak, banyak beramal, banyak berzakatnya, itu adalah berkah. Maka ada dalam satu hadis, qad ja'akum Ramadan. Telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Kenapa bulan Ramadan bulan penuh berkah? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, faradallahu siyamah. Yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa Ramadan. Nah, itu yang membuat berkah. Bapak Ibu ngerasa nggak di bulan Ramadan ini berkah? Yang biasanya makannya 3 kali cukup 2 kali. Nah, itu sisanya bisa ditabung. Enggak juga. Berkurang Pak makannya Pak. Berkurang, makanya berkurang, tapi kan sisanya banyak Pak, berkah. Tadinya nabungnya hanya 10 jadi 15 gitu kan. Ya itu berkurang betul. Kalau makannya berkurang ya. Biasanya kalau malam kita harus kemana itu kan, Ramadan agak jarang ya. Mungkin itu bagian dari berkah. Jadi puasa Ramadan itu puasa penuh, puasa yang memberikan keberkahan. Kenapa? Karena as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, puasa itu milik saya. Dan saya akan membalas orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu pahalanya itu enggak terukur. Maksudnya enggak terbatas. Beda sama THR kan terbatas kan? Nah, iya. Tapi kalau puasa nanti pahalanya itu tidak terbatas. Ini Bapak ini pahala puasanya beda dengan Pak Haji Yasir. Beda dengan saya. Beda dengan Ibu. Beda dengan Bapak. Tergantung apa? Tergantung daripada kualitas puasanya dan tak terbatas. Percaya nggak tak terbatas? Percayalah. Masa nggak percaya? Kan tadi hanya orang beriman kan.
Kalau kepada manusia boleh nggak percaya, Pak? Misalnya gini, saya pernah ditawarin nih, karena tahu saya PNS, nih ada yang nawarin, Pak itu gadein aja SK-nya, terus nanti uangnya masukin, terus nanti per bulan Bapak dapat sekian. Nah, itu nggak usah percaya. Biasanya kalau berurusan dengan manusia, kalau yang tidak masuk akal itu jangan percaya. Termasuk saya pernah kena tipu itu yang lembaga umroh. Ada yang kena juga di sini? First travel? Ada, pasti ada kan di antara. Ada 1 2 mah ya biasanya. Harga umrohnya 25, dia hanya 13 misalnya. Nah, itu biasanya itu. Kalau manusia begitu jangan dipercaya. Saya udah mulai sekarang nih. Kalau murah pasti jelek. Saya udah mulai sekarang berpikir. Sama dengan teman saya di grup. Dia jual motor Vario 2 juta di grup WA. Percaya nggak? Pernah ada nawarin motor Vario 2 juta. Bannya ada nggak? Ada, lengkap itu, lengkap semua. Setelah rame, orang ini kan komen, Pak di mana Pak? Boleh deh 2 juta kan katanya gitu. Pas dia tunjukin, digedein gitu kan, diluasin. Ternyata motor-motoran. Gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan manusia jangan percaya. Dapat sekian kali lipat, jangan percaya. Atau kecuali udah diteliti betul ya, itu meyakinkan. Tapi kalau berhubungan dengan Allah, masa nggak percaya? Percaya nggak puasa itu berkah? Percaya nggak puasa itu sehat? Percaya? Apa nggak percaya? Nah, yang menilai ibu percaya atau tidak Bapak Ibu sendiri ya. Jadi Allah akan memberikan pahala berpuasa itu sesuai dengan kita. Maka Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Ada puasa am, puasa awam. Kalau di sini pasti enggak lah masa puasa awam. Puasa awam itu apa? Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Itu ya. Puasa awam. Ada yang kedua namanya puasa khawas. Puasa yang menahan lapar dahaga ditambah dosa, meninggalkan dosa. Nah, di sini pastilah insya Allah ya. Insya Allah ya, betul ya. Ada yang lebih tinggi lagi puasa khawasil khawas, yaitu puasa yang bukan hanya lapar dahaga, bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga menjaga hatinya. Itu ya, menjaga hatinya dari pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang duniawi, yang terlalu berlebihan memikirkan hal-hal dunia. Nah ini kita masuk ke mana? Kalau puasanya awam, nanti Allah kasih pahalanya ya levelnya awam. Kalau puasanya khawas, levelnya khawas. Khawasil khawas, levelnya lebih tinggi lagi. Jadi makanya bulan Ramadan itu bulan berkah karena ada ibadah puasa. Dan yang mendapatkan berkah ibadah puasa itu ternyata bukan hanya orang Islam. Sekarang ada berita-berita yang lomba-lomba nyari takjil, ternyata banyak non-muslim. Betul nggak? Nah, saya pernah juga lihat itu yang jualan takjil, ternyata bukan muslim, pakai itu. Kalungnya beda kan? Berarti dia dapat berkah dari puasa ya. Ya walaupun berkah duniawi, hanya duniawi ya. Termasuk yang di Tanah Abang mungkin dapat berkah. Yang punya toko di Shopee juga mungkin dapat berkah. Yang alasan kedua, kenapa bulan Ramadan itu penuh berkah? Karena di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah. Yuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka, artinya peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan dibuka. Hampir semua masjid ada takjil ya.
Kalau bapak ibu misalnya pulangnya ke sorean, mampir takjil itu ada hampir di semua masjid ya. Hampir di semua masjid ya. Meskipun bentuknya seperti apa ya. Jadi kebaikan-kebaikan bertambah. Dan di bulan Ramadan misalnya orang baca Quran di bulan-bulan lain hanya 1 juz, di bulan Ramadan bisa 2 juz. Itu selalu begitu. Di bulan Ramadan yang tadinya masjid tidak terlalu banyak jamaahnya Ustaz, nah, itu bertambah. Gitu ya. Baik, yang ketiga watu laku abwabu al jahim. Pintu-pintu neraka itu dikunci. Ya. Nah, ini di diaspora ya. Kalau di dinas-dinas lain tuh pasti paham. Di bulan Ramadan itu tempat-tempat maksiat banyak yang tutup. Pernah ngecek nggak Ustaz? Haji ya. Coba tempat-tempat maksiat ditutup. Hiburan-hiburan ditutup ya. Kecuali dia curi-curi ya, curi-curi. Ya lumayan banyak tuh. Jadi itu bagian dari tughlaku abwabul jahim. Wa tughallu syayatin. Setan-setan dibelenggu. Setan-setan lagi diikat. Kasihan bulan Ramadan ini ya, setan-setan lagi diikat. Kemudian wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Makanya sering ada candaan, udah dapat Lailatul Qadar belum? Maksudnya THR. Nah, Lailatul Qadar itu maksudnya THR. Padahal ada Lailatul Qadar yang lebih tinggi, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau Bapak ini pengajian berapa jam kira-kira? 2 jam ya di sini ya. Nah, itu sama dengan kalau itu Lailatul Qadar ya. Sama dengan Bapak Ibu ini ikut pengajian pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? 83 tahun. 83 tahun. Sama dengan 83 tahun tidak berhenti sehari-harinya begitu. Percaya nggak? Nah, yang bilang percaya insyaallah hebat ya. Percaya nggak? Percaya. Kenapa Anda percaya? Ya karena Allah. Kalau manusia yang bilang gitu, saya kasih 8 berapa lipat berarti Pak itu? 83 tahun itu berapa hari? Tadi lebih dari 1000 bulan. Sebulan 30 hari. Artinya lebih dari 30.000 kali lipat. Betul nggak? Misalnya ada orang gini bilang, ente kasih ke saya 100.000, nanti saya kasih 30.000 kali lipat. Berapa itu? 100.000 kali 30.000, 30.000 kali lipat. Ngitungnya aja bingung kan? 30.000 kali 100.000 berapa? 3 miliar. Sama dengan Bapak ngasih 100.000 dapat 3 miliar. Nah, kalau orang percaya itu berbondong-bondong Pak. Kalau orang imannya kuat itu Ramadan itu penuh masjid Pak. Penuh masjidnya. Cuma ya itu tadi imannya itu macam-macam kan. Nah, ada iman level berapa. Baik para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, itu tadi bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Jadi saya sering bilang sebaiknya kita sebagai muslim mampu membuktikan bahwa Ramadan itu berkah gitu ya. Jadi harus mampu menunjukkan bahwa Ramadan itu berkah. Jadi jangan, kalau kita udah pastilah ya dari sisi dunia insya Allah kalau di bulan Ramadan itu lebih berkah. Yang di Tanah Abang juga berkah. Kalau ustadz berkah nggak Ramadan Ustadz? Alhamdulillah ya. Itu bisa tiap malam kalau ustadz. Tiap malam dapat berkah. Berkah dunia, berkah akhirat ya. Insyaallah ya. Termasuk para bapak ibu semua ya. Insyaallah tiap malam kita sholat tarawih kan? Jangan putus tuh sholat tarawih kalau bisa.
Walaupun misalnya Ustadz Baha bilang beliau tidak pernah surat tarawih itu full katanya. Nggak usah diikuti lah kalau yang begitu mah ya. Bagus yang mana, full apa tidak? Ya bagusan full. Saya full, alhamdulillah udah berapa Ramadan full. Caranya gimana? Gampang. Kalau lagi di rumah, ini biar full ya. Kalau lagi di rumah sendiri aja. Dan tarawihnya pakai yang paling cepat, Ustaz. 11 dengan formasi 4-4-3. Nah, itu. Nah, saya kalau di rumah begitu. Iya. Ini kan biar full kan. Nah, kalau di masjid ya tergantung panitianya, Pak. Saya kemarin ada yang 23 tuh. Waduh, lumayan juga tuh. 23 2 udah ada bilalnya panjang lagi kan. Nah, ada yang 11. Jadi di Jakarta nggak tahu Bogor ya. Kalau Bogor berapa? 23 ya? Ada yang 11. Ada yang 8. Kadang libur. Kalau libur Bapak biar full di rumah itu nggak lama kok. 4-4-3. Udah gitu baca ayatnya ya dari situ aja al-hakumut kan. Al-hakumut takasur wal asri wailul alam taro liila aroaita inna ya ayyuhal kafirun ya kan. Cepat itu. Mungkin 10 menit gitu. Insyaallah biar full ya, biar berkah. Jadi tunjukkan bahwa berkah itu milik kita gitu ya. Jadi muslim itu harus menunjukkan dia lebih hebat. Kalau lihat sejarah manusia terkaya itu muslim apa non muslim? Muslim. Siapa kira-kira? Nabi Sulaiman. Berapa hartanya? Kalau saya ingat jumlahnya. Iya berapa? Berapa? Saya pernah baca ini diingat-ingat biar ingat ya. Katanya Nabi Sulaiman itu hartanya 20.000 T. Orang Jawa Mas Elon berapa? Elon Musk ya. Elon Musk itu enggak nyampe 4.000. Sandiaga Uno katanya turun ya. Pak Sandi itu turun gara-gara politik jadi 7T ya. Jadi dibanding harta Nabi Sulaiman kita masih unggul Pak. Muslim masih juara 1. Ada saya pernah baca juga ada yang lebih kaya katanya, tapi wallahu alam ya. Itu saya baca berita wallahu alam itu kita perlu cek ke absahannya. Katanya Abdurrahman bin Auf. Hartanya nyampe 70.000. Tapi wallahu alam. Ya, itu harus dicek lagi ya. Artinya apa memang muslim itu harusnya dialah yang berkah. Kenapa kita masih kurang berkah? Termasuk saya maksudnya ya. Saya termasuk ya coba kalau saya begini mungkin begini gitu ya. Kalau Nabi Muhammad berapa hartanya? Nabi Muhammad kita harus tahu lah Nabi Muhammad. Kalau saya ingat, kebetulan saya orang bahasa Arab Pak, tapi saya waktu kecil senang matematik, angka-angka. Ya ingat-ingat nih, harta Nabi Sulaiman itu 1.217 kg emas. 1.217 1 gram berapa sekarang? 1.200.000 lah, 300-200 lah ya. Kalau beli ya. Artinya Nabi itu hartanya di atas 1 T. Gitu ya. Kemudian tapi infaknya Nabi SAW berapa? Saya ingat ya, infaknya Nabi itu 1.251 kg emas. Gedean infak apa hartanya? Gedean infaknya. Maksudnya gini Pak, bukan gedean infaknya. Infaknya segitu, sisanya segitu. Sisanya 1.217. Infaknya 1.251. Artinya kalau hartanya dijumlah sekitar 2,5 T ya. Iya kan? Tanpa hutang ya Pak? Tanpa hutang. Kayaknya punya hutang Pak. Ya, kalau punya hutang bagus ya. Nah, walaupun kata orang bagusnya nggak punya utang. Saya juga udah punya tekad pengen nggak punya utang. Nah, kalau nanti udah lunas Pak ya. Kan punya niat dulu ya. Nah, baik.
Jadi kalau dihitung kira-kira Nabi SAW infaknya berapa persen dari hartanya? Setengahnya lebih. Iya, sekitar 60% ya. 60%. Berani nggak kita seperti itu? Siap kumpulin Pak? Pak Haji Yasin? Kalau gajinya 10 juta, 60 tuh. Berani nggak? 6 juta ya? Kalau 10 juta, 6 juta. Berani nggak? Saya emang nggak berani Pak, belum ya. Saya nggak berani. Kalau Bapak duluan boleh ya. Saya berani. Catat Pak, berani. Saya. Bukan saya. Tak berani berarti. Tak berani, belum berani ya. Belum berani nggak apa-apa, karena kita itu cukup berapa persen zakat kita? 2,5%. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Saya ini alhamdulillah alumni beasiswa Baznas Ustaz. Baznas amil zakat nasional. Jadi ketika S3 dapat beasiswa itu, jadi saya tahu Pak, tahun 2023 potensi zakat kita berapa? Orang Indonesia kalau zakat Pak, nggak usah 60% Pak, 2,5%. Yang mampunya saja. Itu tahun lalu 2023 kalau semuanya zakat, semuanya sadar, semuanya membayar, itu 327 T. Wah, orang Islam keren banget kan? Tapi yang terkumpul berapa coba Pak? Kalau tidak salah laporannya itu sekitar 17 T triliun ya. Dari 32, artinya berapa persen? 5%. 5%. Jadi memang ini zakat diantara yang cukup lemah ya, cukup lemah dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain, para bapak jamaah yang berbahagia, coba tebak ya, dari syahadat, dari sholat, zakat, puasa, haji, ibadah yang paling banyak dilakukan di dunia apa? Benar, sholat? Yang paling banyak dilakukan oleh muslim, menurut penelitian ternyata bukan sholat, bukan zakat. Tadi zakat malah paling rendah itu. Haji enggak, haji di Indonesia antrian baru 5,1 juta dari 200 berapa juta? 70 juta. 240 jutaan ya. Ternyata di dunia ini ibadah umat Islam yang banyak dilakukan oleh umat Islam itu ibadah puasa. Jadi walaupun di pinggiran banyak yang lagi makan tuh, itu sedikit kok dibanding yang puasa. Menurut penelitian dari 2 miliar umat Islam dunia, umat manusia ada berapa? 7 miliar. Umat Islam 2 miliar. Yang puasa katanya 90%. Jadi 1,8 miliar itu berpuasa. Walaupun di pinggir jalan sering lihat kakinya doang tuh lagi makan, ya, itu sedikit Pak, sedikit ternyata. Itu sedikit ya. Ya, saya termasuk tercengang ya. Kenapa kok puasa ya? Kenapa puasa itu menjadi ibadah paling banyak dilakukan? Maka pantas ayatnya itu Bapak Ibu, coba baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba artinya apa? Diwajibkan. Betul nggak usah diwajibkan? Kataba artinya apa? Tulis. Kutiba dituliskan. Allah hanya bilang, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah dituliskan untuk kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian. Berbeda dengan sholat. Aqimus sholat, sholatlah. Tapi kalau puasa, enggak puasalah kan? Telah diwajibkan. Artinya apa? Memang untuk puasa itu enggak usah disuruh sebetulnya.
Nah, dulu nenek moyang kita ada puasa apa itu? Ada mati geni, ada apa lagi? Ada muti, ada apa lagi? Nah, pokoknya banyak ya jenis-jenis puasa. Ya artinya memang puasa itu adalah fitrah manusia. Jadi ketika Islam datang dengan kewajiban ibadah puasa, maka puasa itu adalah ibadah yang paling banyak dilakukan. Baik, Bapak Ibu semua, itu fakta yang pertama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Biar tidak ini, kita coba sholawat dulu ya. Nah, biar tidak jenuh ya, biar tidak ngantuk, biar konsentrasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ya, bismillah. Alhamdulillah ya. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, fakta kontekstual Ramadan itu adalah bahwa dasar dari puasa itu adalah iman. Jadi tadi disampaikan tidak wajib berpuasa kecuali orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu ada berapa? Ada 6. Qad aflahal mu'minun, telah bahagia orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bapak Ibu sudah khusyuk dalam sholatnya? Ciri khusyuk itu apa? Tidak ingat utang pas sholat. Ya, misalnya itu ciri khusyuk ya. Ya ini cicilan belum nih, nggak usah diingat. Apa ciri khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu adalah ketika sholat dia sadar bahwa dia sedang bertemu dengan Allah, dan sadar bahwa itu adalah sholat terakhir. Pernah begitu? Pernah ya? Nah, insya Allah ya pernah ya. Kalau Allah menghendaki, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dulu saya waktu mahasiswa saya sering diskusi sama seorang ahli filsafat di UIN. Beliau udah pensiun, beliau mengatakan begini, mungkin jadi renungan kita. Kata beliau, saya baru khusyuk sholat hanya beberapa tahun ini. Jadi yang sebelumnya sholat itu hanya olahraga. Ini kebetulan Kementerian apa itu? Dispora ya, pemuda olahraga. Jadi sebelumnya sholat itu adalah olahraga. Jadi saya tidak pernah khusyuk. Kata saya, ini jangan-jangan saya mah belum pernah ngalami. Kalau Bapak Ibu insya Allah ya, insya Allah. Ini dia yang sehari-hari belajar agama, filsafat agama, setelah pensiun baru dia merasakan bagaimana khusyuknya sholat. Jadi sholat itu betul-betul fokus tadi ya. Annahum yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak melaksanakan hal-hal yang tidak berguna. Kita merasa nggak bahwa kita sering melaksanakan tidak berguna? Kadang-kadang WA nggak ada kiriman nggak apa, terputar aja.
Kadang-kadang kita buka IG, Mama mau nyari apa? Nggak jelas itu ya. Masya Allah, kadang-kadang banyak mubadirnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat. Kita udah bayar zakat belum? Kalau belum berarti belum sempurna tuh imannya katanya. Walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan sahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang menjaga janji wa ahdihim raun, dan amanahnya. Kita diamanahkan misalnya di diaspora sebagai apa? Apakah kita sudah melaksanakan itu? Kalau kita melaksanakan itu, itulah orang beriman. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Salatnya tidak diakhir-akhirkan. Walaupun ada teman saya senior bilang as-salatu ala waqtiha, artinya apa? Nah, itu yang benar. Kata beliau ala itu artinya apa? Di atas. Ala di atas kan? Bahasa Arab nih. Ala artinya apa? Di atas. As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Nah, itu enggak benar, Pak. Itu hanya candaan ya. Kalau gitu salat duhur di atas waktunya, hampir asar. Salat asar di atas waktunya, hampir maghrib. Yang benar itu tadi. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat seperti ketika kita umrah. Tadi ya, waktu kita umrah begitu kan? 15 menit lagi sebelum azan toko ditutup semua. Di sini begitu enggak? Begitu ya? Insya Allah begitu. Diundang semua. Nah, gitu ya. Kalau azan nyampe ke kantor-kantor? Azan sholat. Iya. Belum? Belum. Kalau pengumuman tadi nyampe, saya kedengeran ya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu tanda-tanda kantor yang hebat ya. Jadi ada pengajiannya. Bahkan ini baru pembukaan ya saja. Berarti ada penutupan nanti kan? Pembukaan, pertengahan, penutupan. Masa pembukaan penutupan doang kan gitu ya. Dan biasanya tengah-tengahnya lebih banyak gitu ya. Jadi dasarnya iman. Apakah kita sudah beriman? Kadang-kadang kalau kita renungkan, Masya Allah, iman kita itu masih perlu dicas lagi ya. Masih perlu ditingkatkan lagi. Sepakat ya? Kalau itu ya sepakat ya. Kalau saya nuduh kan nggak ini nanti protes. Loh, kok nuduh saya nggak beriman? Nah, kita sepakat aja pada diri kita. Apakah sholat kita sudah khusyuk? Apakah sholat kita terjaga? Apakah sudah zakat? Apakah kita masih melakukan hal-hal yang tidak berguna? Ya, banyak buka WA dibanding buka Al-Quran. Apakah kita lebih banyak gosip dibanding dengan membaca Al-Quran? Apakah kita lebih banyak melamun dibanding dengan berpikir tentang Allah, berzikir? Nah, itu adalah ciri-ciri bagaimana tingkat kualitas keimanan kita. Jadi iman ini adalah dasar dari ibadah puasa kita. Dan itu tergantung dari puasa iman kita. Makanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah bertambah dan kalau dia sedang beribadah pasti bertambah imannya. Kalau dia bermaksiat maka dia imannya sedang menurun. Itu refleksinya itu. Itu adalah fakta kontekstual yang kedua tentang bulan Ramadan, bahwa iman adalah dasar daripada ibadah puasa. Kalau tidak beriman gak usah puasa. Gitu Pak ya. Kalau Bapak kita nggak beriman gak usah puasa. Ngapain puasa? Karena tidak ada nilainya. Gitu ya. Jadi iman itu adalah kunci di dalam Islam. Tapi suka ada yang mengecoh ya. Ini orang yang nyumbangnya banyak, tidak beriman, masa masuk neraka? Sementara orang beriman nyumbangnya kecil, masa masuk surga? Nah, itu kan orang yang terlalu berpikir tentang logika ya. Padahal Al-Quran menyampaikan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yasabuhu dhum'anu ma'a. Katanya orang-orang yang kafir itu amalnya itu bagaikan fata morgana. Bagikan fata morgana. Fata morgana itu apa?
Kalau dideketin hilang. Itulah fata morgana itu ya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi tadi fakta pertama tadi apa? Fakta Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Yang kedua, iman adalah dasar ibadah puasa. Yang ketiga, target utama puasa itu yang pertama adalah takwa. Jadi kalau kita puasa, kalau hanya tujuannya puasa belum sampai. Jadi harus mencapaikan kita itu pada orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar berpuasa, agar bertakwa, bukan agar menjadi orang bertakwa, agar bertakwa. Beda nggak Pak? Bapak Ibu, beda nggak? Agar bertakwa dengan agar menjadi orang takwa, beda nggak? Coba siapa yang mau komen? Pak Ustadz, beda nggak agar Pak Ustadz? Agar bertakwa dengan agar menjadi orang takwa, beda nggak? Ini kan bahasa Indonesia ya. Agar bertakwa, agar menjadi orang takwa, beda nggak? Pas? Jawabannya pas? Pas saja biar cepat. Beda Pak. Di dalam ayat tentang puasa Allah berfirman agar bertakwa, bukan agar menjadi orang. Artinya apa? Takwanya terus berkembang, Pak. Agar Jadi takwa itu bukan berhenti di situ. Agar bertakwa. Jadi setelah dia berpuasa itu takwanya terus. Ya, la'allakum tattaqun. Terus apakah ada target lain? Ada. Nah, tadi di ayat selanjutnya in kuntum ta'lamun, agar kalian menjadi orang yang berilmu. Ini terus terang Bapak Ibu ya, kelemahan umat Islam itu dalam bidang ilmu. Padahal hadis-hadis itu kan sudah menunjukkan ya, hadis-hadis utlubul ilma walau bisin faridatul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, sa'atun fi majlisil ilmi khairum min alfi rakatin. 1 jam di majlis ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunnah, lebih baik dari 1000 kali menjenguk orang sakit. Sekali menjenguk orang sakit berapa biayanya kan? Lebih baik dari 1000 kali mengantarkan jenazah. Itu udah banyak hadis, udah banyak ayat yang menekankan kita untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Tapi alhamdulillah saya kalau kajian di masjid-masjid itu suka sedih ya. Itu yang hadir paling berapa gitu ya? Iya, betul nggak di masjid-masjid begitu? Kalau masjid-masjid Salafi itu penuh Pak. Saya kemarin sebelum kultum taraweh mampir di masjid takjil ya, di masjid biar gratis. Sekalian pengen tahu ada masjid Salafi. Masjid Salafi itu yang itu kan, yang Mbah Salamah dan kawan-kawan kan. Wah itu masjidnya enak Pak, teratur ya. Coba kali-kali ya mampir aja. Dan jamaahnya banyak penuh. Nah, ini yang kita ya kadang-kadang sedikit, cukup sedih kadang-kadang kita ya. Dan takjilnya enak-enak lagi. Coba aja cek ya, nanti coba ya. Masya Allah. Selain berilmu, target kita apalagi? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajli. Kita bersyukur punya pekerjaan. Kita bersyukur umur panjang. Kita bersyukur punya istri. Kita bersyukur masih punya ibu, masih punya bapak. Kita bersyukur sehat. Bagaimana cara bersyukur itu?
Sarful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma huliqa li ajli. Menggunakan nikmat Allah untuk kepentingan Allah. Gitu ya. Kalau umur panjang digunakan untuk beribadah, cari nafkah. Cari nafkah itu ibadah. Tenang. Cari nafkah itu adalah ibadah. Umur panjang pakai sholat, pakai puasa, itu bagian dari bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya bilang alhamdulillahirabbil alamin, tapi gunakan nikmat Allah itu untuk kepentingan Allah. Dan yang keempat, tujuan dari ibadah puasa itu selain daripada takwa adalah agar kita menjadi manusia yang lurus, la'allahum yarsudun. Agar menjadi orang yang lurus, mengikuti ketentuan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biasanya kita dapat merasakan antara berpuasa dan tidak berpuasa itu jauh. Kalau berpuasa itu biasanya hal-hal negatif itu lebih kita hindari ya. Insyaallah lebih kita hindari. Itu yang ketiga. Jadi ada target-target mulia dari ibadah puasa Ramadan. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Para jamaah yang berbahagia, Quran diturunkan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Maksudnya turun bulan Ramadan gimana? Ada dua ya, Bapak Ibu ya. Quran turun di bulan Ramadan maksudnya ada dua. Yang pertama, bahwa Quran turun ke langit itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Plak. Sekali. Ya. Yang kedua, makna Quran turun di bulan Ramadan adalah bahwa ayat pertama itu turunnya di bulan Ramadan. Jadi ayat pertama apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu turun di bulan Ramadan. Sementara setelahnya turun di bulan-bulan selanjutnya selama kurang lebih 23 tahun. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, ini ada 3 menit lagi waktunya. Yang terakhir, bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah. Nah, sedekah itu ada dua kan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? Hah? Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Nah, saya karena alumni Baznas, saya punya tugas itu ngingetin tuh Pak ya. Yang wajib itu zakat, yang lainnya sunnah. Sunnah itu misalnya apa? Kurban wajib apa sunnah? Sunnah. Akikah? Sunnah. Infak? Sunnah. Yang wajib itu zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah mah Pak nggak usah karyawan juga bisa Pak. Ini cerita di kampung saya Pak. Yang paling miskin sekalipun Pak itu bisa fitrah. Yang nggak punya sawah di kampung nih, nggak punya sawah, nggak punya pekerjaan tetap. Kalau fitrah mah semua fitrah Pak. Nah gitu, semua fitrah. Jadi bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal yang 2,5%. Cuma tadi zakat mal itu ya tadi memang masih banyak kendala ya. Saya tanya ke komisioner Baznas. Saya bilang, udah ada belum penelitian tentang zakat yang membayar zakat ke bukan lembaga resmi? Tadi kan yang kalau ke lembaga resmi hanya 17 triliun. Ya. Saya tanya, yang ke bukan lembaga resmi berapa? Katanya sekitar 60 triliun Pak. Jadi dari 327 triliun potensi, yang zakat ke lembaga resmi 17, yang mungkin langsung ya, secara langsung sekitar 60 triliun ya. Ya lumayan lah. Tapi itu memang terus masih harus ditingkatkan. Ya harus diingatkan nih. Kadang-kadang aneh. Kurban di masjid, coba masjid-masjid. Kurban tuh ada 10 sapi, 15 sapi ya.
kambingnya 60. Giliran di akhir Ramadan pengumuman itu DKM. Zakat malnya berapa? Kenapa sedikit? Sedikit Pak ya biasanya ya. Kenapa sedikit? Ya bisa jadi dakwahnya belum nyampe. Disangkanya yang wajib itu adalah kurban. Padahal logikanya kalau kurban saja bisa, masa zakat malah enggak? Gitu. Logikanya gitu ya. Khawatirnya gitu ya. Akikah dilakukan tapi zakatnya malah enggak. Terus apa lagi? Sedekah, infak dilakukan malah zakatnya enggak. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan bersedekah, insya Allah. Dan hampir di setiap komplek, di setiap masjid itu ada takjil. Ada yang kebagian 1 malam, ada yang 2 malam. Nah itu adalah bagian dari bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan sedekah. Baik para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia. Ada fakta-fakta kontekstual bulan Ramadan, Bapak Ibu ya, ini kesempatan yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi bulan Ramadan adalah bulan berkah, ya, bulan berkah. Yang kedua adalah iman adalah dasar dari kita wajib berpuasa. Yang ketiga target puasa itu yang utama adalah takwa. Kalau dibahas lagi banyak takwa itu ya. Takwa agar kita berilmu, agar kita bersyukur, agar kita lurus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka hidupkanlah bacaan-bacaan Kalau saran saya sih jangan hanya baca, sedikit-sedikit apalin ya. Karena kalau diapal itu kan dikir juga. Saran saya juga nih, kalau pulang dari kantor, kalau lagi sendiri, lagi di motor, biar nggak kesurupan, baca Quran. Insya Allah nggak kesurupan, aman ya. Kan kesurupan itu kalau kosong ya. Kalau zikir Pak, bagus juga ya kalau zikir sambil dalam perjalanan kemana. Dikir, oh bagus, bagus juga. Cuma teman saya ada kelemahan zikir itu ya, kelemahan dalam tanda kutip ya. Beliau berzikir dari rumah ke kantor, kantornya Sudirman, rumahnya di Parung. Ustaz, kata saya, kenapa itu suaranya apa? Serak. Ini Ustaz, saya ngamalin dari Ustaz ya. Saya kan pernah ceramah nyampein, kalau bisa lagi di motor itu banyak zikir atau baca Quran. Zikir, kalau zikir kan ngulang itu aja ya, subhanallah, 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 ya kan? Jadi kata-katanya itu aja ya. Tapi kalau Quran enggak itu aja kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Itu dari rumah ke kantor bisa 1 juz. Kalau udah hafal ya, insyaallah 1 juz. Saya walaupun udah agak tua ya, udah nggak muda lagi, saya lagi coba ngarahkan diri saya ngapalin Quran. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Itu dari rumah, juz amma kan 1 juz tuh. Itu dari rumah ke UIN, dari Parung itu bisa selesai itu 1 juz ya. Coba aja bapaknya, itu ngapalin itu mudah kalau lagi di motor, mudah. Coba aja. Daripada lagi macet ngeliatin plat nomor orang kan. Ini Bogor nih F ya. Mendingan ngapalin Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kita coba ya. Jadi bukan hanya baca, apalagi udah baca nggak paham ya. Walaupun bukan berarti itu nggak bagus ya. Tapi kita harus meningkat, gitu ya, harus berproses. Dan yang terakhir bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Ya, mudah-mudahan kita semua tergugah untuk sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Agar kita mendapatkan berkah ya. Di dalam Al-Qur'an bahkan ada ayat yang cukup ngeri menurut saya. Wa anfiqu fi sabilillahi ma razaqnakum wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Infaklah dari rezekinya Allah berikan. Di situnya ada kelanjutannya, Pak. Jangan kau rusak dirimu. Jangan kau jerumuskan dirimu kepada kerusakan. Kenapa kok ayat itu nyambungnya ke situ ya? Mungkin maksudnya adalah bahwa kalau Anda mau selamat, kalau Anda mau karirnya bagus, Ustaz ya, di antaranya adalah infak sedekah. Insyaallah ya, coba aja. Apakah ada perubahan setelah kita berinfak walaupun tidak banyak tetapi rutin dengan sebelumnya? Insyaallah kita coba buktikan. Apakah ada perubahan
setelah kita menghafal Quran atau belum menghafal Quran? Setelah kita yakin bahwa kita akan menghafal Quran dan sebelum. Coba aja buktikan, insya Allah ada. Apakah akan ada perubahan kalau kita sedang berpuasa? Termasuk berpuasa itu jangan hanya Ramadan. Di kampus kami ada orang yang udah berpuasa tiap hari, Pak. Ngalahin puasa Daud, tiap hari puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan ya, hari Id, hari Tasyrik itu enggak. Itu saya amati kehidupannya luar biasa dan sehatnya luar biasa, jauh dari yang lainnya. Insya Allah ya, Insya Allah. Jadi bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan yang sangat luar biasa. Tadi ada fakta-fakta kontekstualnya. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya saja, Haji ya. Dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi berlahir ya. Kayaumin waladathu ummu. Apa itu? Seperti bayi, apanya tuh? Dosanya. Kalau saya sering bilang saya nggak mau seperti bayi lahir. Kalau pahalanya seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Karena tadi ada Lailatul. Itu aja Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Boleh ada pertanyaan kalau masih ada waktu, atau dari biasanya MC ya. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Rashwan MPD PDI untuk pemaparannya, untuk ceramah pagi hari ini. Seperti disampaikan oleh Ustaz Rashwan tadi, untuk teman-teman yang mengikuti kajian duha pagi hari ini dari karyawan-karyawati, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh saya berikan kesempatan. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan dari Pak Ustadz aja boleh, memancing aja sebelum yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya punya niat, punya azam ya. Saya mau kasih soal untuk teman-teman yang mengikuti kajian duha pagi hari ini. Insya Allah ada sedikit ya, bagi yang bisa menjawab. Ada THR. Kalau yang menyimak tadi isi pengajian ini dari awal sampai akhir, ada hal yang penting tadi. Saya pengen bukan jawab seperti kita ngisi ujian ABCD. Saya pengen ada penjelasan, karena disitulah bukti kita memahami. Tadi dijelaskan mengenai kontekstual puasa oleh Ustadz Rashwan di kajian duha pagi hari ini. Ada dijelaskan bahwasanya ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah wajib yang lainnya yang Allah telah perintahkan kepada hambanya. Oke, sudah ada nyambung kan? Ibadah puasa ini berbeda dikarenakan Allah yang menjanjikan kepada para hambanya dengan kalimat puasa itu berbeda, dan Allah bilang as-saumu li wa ana ajzi bihi. Memang istilahnya pakai bahasa Arab, tapi kalau tadi nyimak pasti bisa memberikan penjelasan. Maksud daripada penjelasan, Allah menjanjikan kepada setiap hambanya yang melakukan ibadah puasa ini dengan perkataan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Tolong jelaskan maksud daripada keistimewaan puasa di antara ibadah-ibadah wajib lainnya yang melainkan dengan istilah tersebut. Silakan bagi ada yang bisa menjelaskan. Boleh.
tinjuk tangan. Karena insya Allah ada ininya nih.